Pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Jadi kita, karena kita udah tahu kata Allah itu adalah nama sembahan saudara kita umat muslim, dan kita paham kita ini agama kasih, maka sejatinya kita jangan gunakan kata itu, karena itu akan merusak tatanan kesatuan rakyat Indonesia. Bukankah kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu sudah ada Tuhan, atau kata dewa dewa dan seterusnya, atau sembahan dan seterusnya? Kenapa harus menggunakan bahasa yang mana kata itu adalah kata yang sangat disakralkan oleh saudara kita umat Islam? Kenapa enggak kita tahan lisan ini untuk menggunakan kata itu, sementara kata itu adalah memang hak milik prerogatif umat Islam saja? Kenapa satu-satunya sumber dari kata Allah itu hanya ada di Al-Quran? Kata Allah itu bukan bahasa Indonesia, tetapi nama Tuhan dalam bahasa Arab yang banyak dilisankan, disebutkan, diucapkan oleh penduduk Indonesia. Kenapa? Karena penduduk Indonesia mayoritas Islam, penyembah Allah. Jadi bukan hanya sekedar bahasa, Bung. Contoh nih, contoh sekali lagi saya katakan. Misalnya saya memiliki seekor monyet. Monyet saya itu saya kasih nama Yesus. Mohon maaf nih. Ketika Anda komplain, Anda marah. Kenapa Anda menyebut monyet peliharaan Anda dengan sebutan nama Tuhan saya? Pasti Anda akan merasa, loh ini kok menghina kali. Kan banyak nama yang bisa Anda gunakan, bom, Edis, atau apapun itu. Kenapa harus Yesus? Bukankah Anda tahu Yesus itu adalah sembahan yang diibadahi, yang diilahkan oleh saudaramu Kristen? Kenapa kau menggunakan kata Yesus untuk seekor kera? Maka saya akan mengatakan, ya itu kan cuma bahasa. Apa faedahnya? Ini kan cuma bahasa doang. Boleh nggak seperti itu? Tentu nggak boleh. Kenapa? Karena secara adat kita nggak boleh, secara ketimuran kita nggak boleh, secara nasional kita nggak boleh, secara keyakinan kita nggak boleh. Tapi apakah ada undang-undang yang melarang itu? Nggak ada. Nah sekarang kembali pribadi ke pribadi. Apakah wajar di tengah-tengah kita menggaungkan agama kita, agama kasih, ketika ada kaidah bahwa Allah itu adalah nama Tuhannya umat Islam, masih juga kita gunakan pada porsi yang tidak seharusnya? Bukan ke bahasa Indonesia sudah menyediakan kata Tuhan, kata sembahan, kata apa lagi yang diibadahi dan seterusnya. Kenapa harus menggunakan Tuhannya umat Islam? Nah inilah yang memicu keributan, saudaraku. Sama ketika saya mengatakan, oh Yesus saya ini setiap hari makan pisang, dia buntutnya panjang dan seterusnya. Nah, itu dia. Silakan. Saya kira Dio. Ya, saya kira lebih seandainya saya di posisi Islam ya, baru ada yang mengikuti sesembahan saya, mengambil nama itu, saya malah lebih suka, lebih berarti wah kita ini keren karena diikuti oleh orang, dipercaya oleh orang, malah lebih keren. Malah itu bukan dipersoalkan, malah kita bangga. Baik. Saudara, Islam itu bukan agama ilusi. Islam itu bukan agama halusinasi. Dan Islam itu bukan sebuah keyakinan yang ditafsir berdasarkan seenak perut manusia. Enggak. Boleh Anda mengatakan, kami bangga dong, kami tidak seperti itu. Nah, maksudnya nama Allah ini sesembahan Tuhan Islam itu kan namanya Allah. Baru ada umat lain juga di luar dari Islam itu mengakui memakai kata itu, berarti keren dong. Kalau digunakan pada tempat yang seharusnya sesuai dengan sumbernya, yaitu Allah dalam perspektif pemilik bahasa, yaitu Quran, nggak apa-apa. Ini masalahnya dipakai pada tempat yang tidak seharusnya. Contoh, coba Anda lihat di dalam kitab saudara di Filipi 2, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Allah telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, ini sudah mencederai agama Islam, Bung. Ini sangat menyakitkan umat Islam.
Kenapa? Karena di situ diceritakan Allah tidak mempertahankan dirinya, lalu kemudian Tuhan memiliki rupa, mengambil kemudian rupa manusia menjadi hamba, bahkan Allah mati sampai mati digantung manusia di atas tiang salib. Ini sangat menyakitkan. Ini menyakitkan bagi kami. Tapi kalau di situ dikatakan yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Tuhan mengosongkan dirinya sendiri dan Tuhan mengambil rupa seorang hamba dan Tuhan menjadi seperti manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Tuhan telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan Tuhan sampai mati di atas tiang kayu salib. Tidak ada hak kami untuk melarang itu, nggak ada. Ini masalahnya Allah yang dipakai di situ, Bung. Nyakit, sangat menyakitkan itu. Itulah yang diceritakan oleh adik saya tadi, Ustaz Tio, bahwa kalian yang memulai begitu, saudaraku, ya, agar dipahami. Oke, lanjut. Berarti saya paham. Saya kira malah lebih keren kalau ya ada sembahan kita begitu kan, ada umat lain yang mengambil nama itu. Berarti memang keren kita ini, gitu loh. Iya, kalau misalnya yang mengambil itu Tuhan kami ini adalah ajaran para nabi, ya enggak masalah. Ini masalahnya ajaran siapa ini? Tuhan turun ke bumi jadi manusia, dibunuh manusia. Kami nggak cocok dengan itu. Yang keliru itu maksudnya kalau dibilang Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, itu perspektif yang sangat keliru itu. Lalu yang di dalam iman saudara itu apa rupanya? Kan Tuhan yang turun ke bumi berteofani menjadi manusia. Firman adalah Theos. Theos adalah firman, Logos. Logos yang adalah Theos itu sendiri turun ke bumi menjadi daging. Kan begitu? Itu kalau kita tafsir itu kan hanya firman yang turun, bukan Allahnya yang turun, bukan Tuhannya yang turun, tapi firman Tuhan yang turun seperti itu. Bagus. Saya aplaus untuk itu. Saya terima kasih untuk pernyataan saudara yang itu. Jadi yang turun ke bumi ini adalah firman Tuhan, bukan Tuhannya yang turun, tapi firmannya turun. Perkataan Allah ya. Ya, perkataan Tuhan yang kemudian dihantarkan oleh Gabriel turun kepada Maria. Maria melahirkan manusia. Maka lahirlah Yesus. Berarti salah orang-orang yang menganggap Yesus ini adalah Tuhan, betul? Adalah Tuhan itu sendiri, keliru besar. Bagus. Ya, keliru besar. Itu keliru besar kalau dibilang Tuhan itu sendiri yang turun menjadi manusia, tidak mungkin. Lalu bagaimana saudara dengan dalil yang ada di dalam penjabaran ajaran Paulus dalam Roma 14 nomor 9? Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang mati maupun orang hidup. Itu gimana maksudnya? Kok ada orang mati jadi Tuhan? Maksudnya Yesus itu kan mati baru dibangkitkan oleh Tuhan. Tapi kalau di situ kan Allah. Tapi saya tidak usah pakai kata Allah lah, karena sudah artinya tidak cocok kan menurut kalian. Jadi Yesus itu dibangkitkan oleh Tuhan seperti menjadi itu. Tuhan. bukan menjadi Tuhan atau menjadi tidak. Di situ diterangkan saudaraku. Jadi saya bacakan gini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang yang hidup. Dia menjadi Tuhan. Jadi manusia yang tadi kita sepakat dia bukan Tuhan, turun menjadi manusia. Firman turun menjadi manusia, lalu mati untuk bangkit menjadi Tuhan. Itu gimana pandangan saudara tuh? Kalau pengertian saya itu kan bukan berarti dia menjadi Allah, karena Allah itu dan Yesus itu beda. Itu pengertian saya, mungkin dipahami Bang Suma ya. Jadi saya katakan kalau saya merujuk kepada Allah, memang betul itu kata itu. Kan dia bilang menjadi Tuhan, bukan menjadi Allah. Hanya menjadi Tuhan, bukan menjadi Allah. Jadi Tuhan ini apa, saudara? Maksudnya kalau saya ya, maksudnya Tuhan itu kan pengertian saya itu adalah suatu gelar ya yang disandingkan kepada sesembahan begitu. Jadi apa yang kita sembah, apa yang kita percaya, itu adalah Tuhan kita. Namun bukan berarti yang kita sembah itu yang kita percaya itu adalah Allah itu. Bukan seperti itu. Hanya mentuhankan saja. Jadi bagaimana itu mentuhankan, maksudnya mengibadahi gitu? Iya, mengibadahi ya. Tapi dia Allah. Gimana caranya mentuhankan yang bukan Tuhan itu gimana? Ya itu dia.
Iya, Iya. artinya kan bukan Allah kan, tapi Iya. ada orang mentuhankan yang bukan Allah. Nah, kan seperti itu. Ada orang itu mentuhankan yang bukan Allah. Berarti Yesus ini contoh. adalah bukan Allah yang kemudian dituhankan gitu. Bukan Allah sendiri. Jadi Yesus itu bukan Allah sendiri. Nah, itu garis besarnya itu. Tetapi dia manusia yang dituhankan. Tapi dia manusia yang dituhankan, betul. Nah, salah ndak orang-orang yang menuhankan manusia menurut saudara saya ini? Kalau Yesus ya, maksudnya kan memang Tuhan itu banyak. Ya toh. Hah? Jadi kalau orang menuhankan Yesus, saya kira masih nyambung juga karena memang Yesus ini dia kan maksudnya bersama dengan Allah. Artinya satu. Bukan satu pribadi ya. Artinya kan dia paralel, dia kolerasi begitu. Berarti maksudnya saudara ini Tuhan itu apa sih? Bingung saya, Bang. Tuhan dan Allah itu apa? Allah itu apa menurut saudara dan Tuhan itu apa itu? Kalau Allah kan maksudnya kalau Bapa toh, kalau di dalam Kristen kan Bapa. Iya. Ini terjemahan ini saya sudah bicara lagi terjemahan. Kan bahasa Indonesia itu Bapa. Kalau dalam bahan itu kan Allah gitu. Jadi Bapa itu adalah Allah. Jadi Allah itu atau Bapa itu adalah sang sumber Sang sumber, dari segala sesuatu. sang sumber. Sang sumber itu Allah. Nah, terus Yesus sebagai Tuhan Ya. itu maksudnya apa? Yesus itu kan diutus oleh Allah ke dunia, ke bumi. Begitu. Jadi Yesus ini dituhankan oleh manusia. Manusia yang menuhankan Yesus. Seperti itu. Nah, Atau salah mengikuti ndak itu? dia. Yang mana yang harus Kalau- dituhankan? Allah, Bapa, atau Yesus? Yang mana yang harus dituhankan sebenarnya? Kalau saya masih menuhankan Yesus tidak masalah bagi saya. Apalagi Allah. Allah itu kan yang lebih utama. Seperti itu. Oh, Lebih- berarti di agama saudara saya ini boleh memiliki sembahan lebih dari satu gitu ya? Tergantung orangnya, tergantung orang. Kan ada orang juga, saya sudah bilang tadi, kan ada orang menuhankan bukan Allah, hanya sekedar menuhankan, tapi menuhankan bukan Allah gitu. Ada orang menuhankan matahari ke pohon ke apa kan, tapi bukan berarti dia itu adalah Allah itu. Botrek guruna, botrek. Iya, ya. Kalau dalam pandangan Islam, Tuhan itu cuman Allah, Yesus itu utusan, dia makhluk ciptaan. Nah, ternyata di agama saudara, Yesus itu juga boleh dituhankan. Dan itu sah-sah saja menurut saudara. Gimana ini? Bukankah di dalam kaidah agama Yahudi, jangan ada ilah lain, jangan ada Tuhan lain selain daripada aku. Akulah ilah, tak ada yang lain. Nah, ternyata di Kristen boleh mengilahkan Yesus, boleh menuhankan Yesus. Berarti itu sudah melanggar perintah Tuhannya Yahudi berarti kalau begitu. Oke, soalnya kan begini. Bagaimana menurut saudara? Oke, kan begini dia. Soalnya saya juga kan, tapi saya orang awam ya, tidak terlalu paham saya. Tapi maksudnya, kenapa juga saya ikutan menuhankan Yesus itu sama, saya kan sudah bilang Allah paling utama kan. Linda Dio monitor. Karena itu kan Yesus kan sudah berkata bahwa Linda Dio monitor. Suara saya masih terdengar. Aman gurunda. ya, bahwa Yesus itu dan Bapa. Mau maghrib itu kan gurunda. Masuk lagi dek. Jaringanku gangguan lagi, silakan. Oh, oke. Lanjut. Yo akhirnya masuk. Atau ini Akhirdi. Ya Sadio lah. Gak apa-apa, dok, kalau mau maju gak apa-apa. Enggak, masalahnya bang Anda ini udah ini apa? Udah mengaku Ya. kalau Tuhan yang Yesus. sebenarnya itu adalah Bapa yang mengutus Yesus. Ya, memang seperti itu. Yang benar itu begitu pemahamannya. Cuma orang itu namanya kita manusia kan berbeda-beda pemahaman. Tapi yang lebih akurat, ya, lebih spesifik, ya, memang itu kan Yesus banyak sekali itu bisa kita bedakan di situ ucapan-ucapan Yesus sendiri bahwa Yesus ini dan Allah itu ya berbeda eksistensi. Iya, dia Bukan poinnya. satu pribadi itu. Berbeda dia. Oke. Berarti poinnya Yesus itu punya Tuhan. Ya betul, karena di atasnya Yesus itu yaitu Bapa. Jadi Yesus itu di atasnya Oh, itu oke, Bapa.
hanya satu. Tuhannya abang siapa? Yesus apa Tuhannya Yesus? Saya itu kan begini, makanya saya bilang saya percaya bahwa Allah itu adalah sang sumber. Dia yang awal dari sesuatu. Abang aku tanya itu, aku tanya poin, to the point aja bang, aja langsung to the point aja. Tuhannya abang ini Yesus atau Tuhannya Yesus? Baling-baling bambu ini Ustaz Dio. Saya kan sudah bilang di sini tuh bahwa saya itu menuhankan juga Yesus, menuhankan. Namun bukan berarti, oke, tapi dipahami, bukan berarti saya itu mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, bukan begitu saudara. Tapi saya mentuhankan Yesus. Sekali lagi saya mentuhankan Yesus, tapi pandangan saya, perspektif saya, berarti Yesus bang itu Anda Allah itu sendiri. kesimpulannya begini, coba abang dengarkan. Saya simpulkan ucapannya abang ya, salah apa benar? Berarti abang ini sebenarnya menuhankan Tuhannya Yesus dan tuhankan Yesus juga, betul? Ya. Berarti abang menduakan Allah itu bertentangan dengan ucapan Yesus. Oke. Kenapa kalau dibilang bertentangan tidak ya? Karena Yesus ini kan sudah waktu di dunia dia berkata bahwa aku dan Bapa itu satu, ya. Jadi maksudnya tapi bukan satu pribadi, kembali lagi. Ini kan yang sering disalahpahami orang, dibilang ya kata satu di situ mungkin satu pribadi, bukan. Artinya kata satu di situ Allah, Bapa dan Yesus itu satu dalam ajaran, satu dalam pemahaman, ya satu pokoknya. Bukan satu pribadi lah, tapi makanya Yesus katakan apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, tetapi oleh Dia yang mengutus aku. Nah, berarti yang Tuhan itu adalah Tuhannya Yesus. Yesus itu utusan Tuhan, dia bukan Tuhan. Coba abang baca di Yohanes 17 nomor 3. Ya. Coba abang baca. Dengarlah hai orang Israel. Bukan. Inilah hidup yang kekal itu. Ya, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, begitu. Itu Allah yang benar. Kenapa abang dua-duakan? Harusnya satu-satunya abang dua-duakan. Gimana itu? Yohanes berapa itu, Bang? Yohanes 17 nomor 3 abangku. Yohanes 17 ya? Yes. Mereka ayat, dibaca ayat, dikores, di rumah. Yohanes 17 nomor 3. Oh, nomor 3. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah, ya toh. Jadi di sini dikatakan inilah hidup yang benar, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah, ya. Jangan dipotong, lanjut baca dulu sampai selesai. Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi itu kan betul bahwa inilah hidup yang kekal itu. Jadi mereka itu mengenal Bapa, bahwa engkau yang Bapa satu-satunya Bapa. Itu siapa itu? Bapa Allah. Jadi bukan Tuhan. Jadi Allah itu Tuhan bukan. Tadi sudah bilang tadi, kata Tuhan itu kan memang disematkan kepada entitas tertinggi. Jadi Allah itu adalah Tuhan. Bang. Sebentar. Bapaknya Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan, dia kan tertinggi. Tuhan. Di situ disebutkan satu-satunya atau dua-duanya? Tapi Tuhan Allah. Iya. Itu satu-satunya apa dua-duanya? Coba abang baca. Satu-satunya Allah. Nah, satu-satunya. Kenapa Allah dua-duakan? Ya maksudnya kan di sini bukan saya menduakan Allah. Tadi kau bilang Tuhannya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau bilang iya saya Tuhankan juga Yesus. Berarti kau duakan Tuhannya. Tuhannya Yesus itu adalah Allah, gitu. Tuhannya Yesus adalah Allah. Berarti Yesus punya Tuhan, betul? Betul. Tuhannya Yesus Allah atau Bapaknya. Kalau begitu kenapa kau Tuhankan Yesus? Ya saya kan tidak mungkin minum dulu, saya tidak memuliakan, tidak mungkin dulu, saya kan enggak gini bang, kalau abang tidak menuhankan Yesus bukan berarti abang menghinakan dia, enggak. Justru kalau abang tidak menuhankan Yesus sesuai dengan ucapan Yesus, justru abang memuliakan dia. Kenapa abang dikatakan memuliakan Yesus? Karena abang membenarkan ucapan Yesus, karena Yesus yang bilang dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti ketika abang mengakui Yesus itu bukan Tuhan, Tuhannya abang adalah Tuhannya Yesus, berarti abang memuliakan Yesus, bukan menghinakan Yesus itu.
Ya, maksudnya muncul dari benak hati saya kan bahwa ketika saya memuliakan, menghormati, mengkultuskan dia kan di dalam hidup saya, berarti dia itu termasuk Tuhan saya gitu. Loh, nggak bisa lah. Sekarang gue tanya, abang hormati nggak ibunya abang? Ya itu kan beda kalau begitu kan. Kalau beda itu aku pakai diksi yang abang pakai tadi. Abang betul, muliakan nggak betul. ibunya Nama abang? itu kan sudah hukum bahwa Jawab dulu. Abang hormatilah muliakan ayah dan nggak ibunya ibu. abang? Itu kan Abang muliakan dihormati. Ya dihormati. Abang muliakan. Dihormati Oke. atau Abang dimuliakan. hormati nggak ibunya abang? Ya gitulah. Masa kita tidak hormati orang tua? Oke. Apakah itu muliakan. berarti abang menuhankan ibunya abang? Wah tidak juga, itu kan Nah, beda itu. Tapi kalau Yesus itu kan disematkan gini. kepada sesuatu, bukan manusia, gitu loh. Nah, begini abangku. Ketika abang memuliakan Yesus, abang menghormati Yesus, itu bukan berarti serta-merta abang menuhankan dia. Dan itulah yang benar. Sama seperti ketika abang memuliakan dan menghormati ibunya abang, bukan berarti serta-merta abang mentuhankan ibunya abang. Begitu. Karena Yesus itu manusia. Dia sendiri yang ngomong begitu. Dia sendiri mengakui dirinya utusan. Dia nggak pernah mengakui dirinya Tuhan. Kenapa? Ayat-ayat yang eksplisit ya di dalam Bibelnya abang, di mana Yesus terang-terangan mengaku diri sebagai utusan, abang nggak mau terima. Tapi ketika Yesus tidak pernah dengar. Ketika Yesus nggak pernah menyatakan dirinya Tuhan, kenapa abang tuhankan dia? Siapa yang ngajarin abang kayak gitu? Coba. Nah, kalau abang Itu kan tuhankan kata Yesus, Tuhan itu. abang- Katakan abang tadi akui bukan Tuhannya berarti Yesus, bukan berarti berarti abang Tuhan menduakan itu Tuhan. adalah dia itu Allah, Bang. Begitu Bang. Saya kan mentuhankan dia, bukan berarti bahwa dia itu Allah. Allah itu Nah, sendiri. berarti ada dua Tuhan. Berarti abang menduakan Tuhan. Itu kesimpulannya di situ. Nah, iya berarti abang ini menentang Yesus karena Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Ya. Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, kalau abang mengatakan Yesus juga adalah Tuhan, berarti abang menduakan Tuhan dong. Saya kan tidak mengatakan Yesus Allah. Enggak, Iya tapi dong. abang mengatakan dia Tuhan, betul? Yang di dalam dalil tadi itu kan mengatakan inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Ya toh? Nah, Jadi Allah itu Tuhan bukan? jadi ketika Yesus, saya kan tidak bilang Yesus itu Allah. Ya toh? Jadi saya sudah paham. benar. Aku Jadi saya sepakat sudah benar. itu. Iya, aku sudah sepakat itu. Sama, aku yakini juga seperti itu. Abang mengatakan Yesus bukan Allah. Oke, sepakat itu. Nggak usah diulangi. Tapi yang saya tanyakan adalah, apakah kata satu-satunya Allah di sini yang kau sebut Allah itu Tuhan bukan? Ya, saya kan sudah bilang sesuatu itu yang tertinggi adalah Jawab dulu lah, Bang. Biar ada Tuhan. diskusinya. Allah Tuhan, oke, Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar, dialah satu-satunya Tuhan. Kenapa abang jadikan Yesus jadi Tuhan juga? Enggak begitu, Pak. Kalau saya ya punya pemikiran enggak begitu. Kalau saya itu begini. Tulis di Bibelmu, Yohanes 17 nomor 3. Satu-satunya Allah yang benar. Jadi satu-satunya Allah yang benar, bukan satu-satunya Tuhan yang benar, tapi satu-satunya Allah yang benar. Oh, berarti Allah ini bukan Tuhan. Loh, Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan. Gelarnya kan Tuhan kalau untuk yang tertinggi. Tuhan. Jadi mengenal engkau satu-satunya Allah. Itu mengenal engkau satu-satunya Allah, bukan mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Mengenal Iya, engkau Allah ini satu-satunya Tuhan, Allah Bang. yang benar. Enggak, sebentar. itu. Allah ini Tuhan kan, Bang? Betul, Tuhan Allah. Terus Tidak boleh dipisahkan itu Tuhan Allah. Tapi yang diucapkan Yesus itu adalah engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah. Jadi hanya satu Allah, bukan dua Allah. Oke. Satu-satunya Allah. Oke, makanya memang keliru saya kalau saya katakan Yesus itu adalah Allah. Itu yang keliru saya. Karena sudah dikatakan satu-satunya Allah. Yang benar. Kenapa ada dua Allah lain lagi? Itu memang tidak benar. Gitu. Oke, berarti abang ini mengatakan kepada saya bahwa Tuhan itu ada dua, betul? Tuhan itu banyak, Bang. Wih, Tuhan itu banyak. Iya. cuma kok banyak pula?
Tuhan itu Oke. banyak maksudnya. Tuhan itu banyak, masya Allah. Ya banyak. Makanya dikatakan yang benar karena banyak, makanya ada ditegaskan bahwa yang benar itu Allah. Oke, Ah, sekarang betul. aku tanya kau bang, sekarang aku tanya kau bang, Tuhannya Yesus itu banyak nggak? Satu saja kalau Tuhannya, makanya bertuhan yang benar. Loh, Yesus itu kenapa bertuhan yang tiba-tiba benar. Yesus Tuhannya satu, kau Tuhanmu banyak, gimana ya kau? Loh, saya kan tidak katakan saya Tuhanku banyak, tapi Tuhan Tadi kau itu banyak. Barusan Saya- tadi ku tanya bang. Saya kan Bang, tidak katakan ya Tuhan itu banyak bang, tapi saya kan tidak mengatakan Tuhan saya banyak. Tapi Oke. Tuhan banyak Menurut- bukan gitu. Oke, tuh Banyak kalau menurut Tuhan, kamu, tapi bukan menurut Tuhan kamu, saya itu. Tuhanmu ada berapa bang? Tuhanmu ada berapa? Kalau Tuhanku, kalau saya menyebut kata Tuhan aja ya, Tuhanku itu Yesus dan Tuhanku juga itu Allah. Ah, berarti berapa Tuhanmu? Jadi dua Ada di dua, sini kan? Tuhan saya untuk Oke, penyebutan. Baik, berarti Tuhanmu ada dua. Tuhannya Ya. Yesus dan Yesus itu sendiri, betul? Ya betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Yesus Tuhannya berapa bang? Satu kan Yesus. Loh, kok beda? Satu. Kenapa beda? Loh, dia kan di atasnya Yesus tinggal satu yang paling atas dari dia. Kalau saya kan ya memang di bawah saya daripada Yesus. Itu Yesus kedudukan. Tuhannya, dengarkan. Yesus Tuhannya satu. Ya. Sedangkan kau Tuhanmu dua. Dua. Nah, yang ngajarin kau Tuhanmu dua itu siapa? Ya begini kan definisinya, busnya. Bang. Yesus ini kan di atasnya Yesus itu hanya ada satu tingkat di atas Yesus. Siapa? Allah. Kalau saya ini kan urutan, kalau dari Allah kita sampai kepada saya, urutan ketiga saya. Allah dulu baru Yesus baru saya. Berarti saya abang, urutan abang ketiga. urutan ketiga. Oke, sebentar. Iya. Abang urutan Dari ketiga. Allah. Oke, sebentar. Dari Allah. Oke. Abang urutan ketiga, Yesus Di Allah. urutan kedua. Dengar. Benar nggak ini? Aku konfirmasi ke abang ya. Jangan muter-muter biar enak diskusinya. Abang urutan ketiga, Yesus urutan kedua. Pertama kalau dari Allah, Yesus itu urutan pertama dari Allah. Baru saya urutan ketiga. Jadi Allah pertama, baru Yesus, baru saya. Jadi kalau dibalik lagi dari bawah lagi, saya di bumi ini baru Yesus lagi, Oke, baru gini, Allah. berarti Kalau dari atas, Allah baru Yesus, baru saya. Kalau dari bawah, saya baru Yesus, baru Allah. Oke. Itu. Oke, dari atas ya, kita main dari atas ya. Tingkat yang Ya. pertama itu Allah, yang kau bilang Allah itu Tuhan bukan? Tuhan Allah. Tuhan Allah. Oke. Tingkat di bawahnya, tingkatan yang kedua itu Tuhan bukan? Tuhan Yesus. Tuhan. Tuhan Yesus. Oke, tingkat yang ketiga kamu Tuhan bukan? Tidak. Tidak. Berarti Tidak. dalam keyakinanmu Tuhan itu ada dua, betul? Betul. Betul. Menurut Yesus Tuhan ada berapa, Bang? Tuhannya Yesus kan saya sudah bilang tadi kan Yesus itu hanya satu tingkat di atas dia. Iya, berapa? Enggak, aku enggak tanya itu. Aku tanya Tuhannya Yesus ada berapa? Satu Allah. Satu. Karena hanya satu di atas Yesus. Hanya Allah saja. Nah. Kalau saya ya dari bawah kan saya Oke, bilang kalau gitu. begitu, Kalau saya siapa yang urutannya- ajarkan kamu? Siapa yang ajarkan kamu menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu siapa yang ajarkan begitu? loh itu kan sesuai dengan ini yang saya sudah paparkan toh. Apa itu? Siapa? Enggak, aku udah tanya. Aku tanya siapa yang mengajarkan kamu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang kedua setelah Tuhannya Yesus? Oh, memang dia Tuhan, memang dia Iya, Tuhan. memang dia Tuhan menurutmu. Yang saya tanyakan Ya. siapa yang mengajarkan kamu begitu? Ya itu kan di otak saya itu. Siapa lagi kan? Waduh, kok kacau ini kalau udah otak. Kok Iya, itu kan otak memang siapa gimana? lagi? Aduh, Siapa lagi kan aduh. saya sudah urut begitu kan saya sudah urut bahwa Dan tak bisa udah. Yesus itu punya, makanya Yesus itu Abang punya. sekolah di mana dulu bang? Kok kayak gini bang? Nah, Lanjut ya, Dok. Ida, Bang, kalau dia bilang itu otak saya yang bilang begitu. Udahlah, aku enggak bisa. Aku enggak ya, bisa. iman saya lah, iman saya seperti itu. Oke. Abang sekolah di mana dulu? Ya, Bang? lanjut, Dok. Iman. Ya Oke, sekolah jadi di mana dulu bang? Kok saya kayak sudah gini, urut-urut Bang? kan. Jadi saya sudah urut-urut itu. Masa belum jelas bagi kalian? Bang, abang sekolah di mana dulu? Tidak usah tanya sekolah. Yang penting saya itu bisa membaca. Gitu aja. Ya Allah bang kasihan. Saya itu sebenarnya kasihan loh bang sama abang itu serius. Kalau bicara tentang kasihan ya justru saya juga lebih kasihan gitu loh. Tidak usah kita Anda bahas. kasihan apa? Ya kasihan juga apa yang ada kamu kali kasihan terhadap saya seperti apa begitu Loh, juga Tuhan saya sama Tuhannya Yesus sama. Tuhan saya satu, Allah. Tuhan Yesus satu, Allah sama. Ayo, yang Itu kan- berbeda itu Anda.
Tuhannya Ya. Yesus dengerin Berarti dulu gantian begini. kalau ngomong. Kalau Begini, ngomong itu, Ardiansa kalau begini. ngomong itu didengarkan dulu. Jangan maunya ngomong terus nggak mendengarkan orang lain. Telingamu pasang dulu gitu loh. Jangan ngomong sendiri. Ustadz Dio ngomong kok potong-potong. Aku ngomong kok potong-potong. Dengarkan dulu kalau ada orang ngomong. Gantian kita. Paham kau, Dek? Dinda? Paham, Dinda? Paham nggak? Oke, lanjut ya. Jadi Tuhannya Yesus satu, Tuhan saya satu, Tuhannya Bang Zuma satu, Tuhannya Ustadz Dio satu, yaitu Allah. Sementara Tuhanmu dua. Jadi yang paling mengikuti Yesus itu kamu atau saya kira-kira? Ya silakan. Jangan-jangan di Tuh, dia ngomong sebenarnya teman-teman, mungkin nggak sadar ya kan. Jadi yang mengikuti Yang paling mengikuti Yesus itu saya atau Anda? saya. Yesus Tuhannya berapa? Saya kan sudah bilang di atasnya Yesus. Enggak, bukan Ada itu berapa pertanyaan tingkat? saya. Ada Pertanyaan berapa saya tingkat bukan tadi itu. Yesus? Satu, Pertanyaan kan? saya bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, Yesus Tuhannya berapa? Memangnya saya Yesus. Kalau saya Yesus ya Bukan satu juga itu Tuhan pertanyaan saya. Pertanyaan Iya. saya, Yesus Tuhannya berapa? Satu. Kau ikut nggak? Kau ikutin nggak Yesus itu? Loh, saya kan bukan Yesus. Bukan itu Jadi pertanyaan kalau saya. Jadi kalau Pertanyaan Yesus memang dengerin, Tuhannya Bang. satu, karena di Nah, atas dengerin Yesus dulu. itu hanya satu tingkat di atas Dengarkan Yesus. dulu, dengarkan Itu dulu loh, pertanyaan makanya satu saya. hanya. Pertanyaan saya, Tuhannya Yesus berapa? Satu. Tuh. Oke. Nah. Kalau kita mengikuti Yesus berarti Tuhan kita harus Loh. satu. Loh, kita ikut Yesus. Kalau- Misal begini, Bang. Misal begini. Kalau Anda ikut saya makan mie ayam, Anda makan mie ayam. Kalau Anda ikut saya ke alun-alun naik motor, Anda ke alun-alun naik motor. Kalau Anda ikut saya ke pantai, Anda ke pantai. Betul? Betul. Kalau Anda ikut saya makan nasi goreng satu bungkus, Anda makan nasi goreng satu bungkus. Betul? Ya. Oke. Kalau saya ngikut Yesus menuhankan satu Tuhan, saya menuhankan satu Tuhan. Betul? Kalau itu ya, Mulai. Beda Makanya ya. saya bilang kepada Anda ini sekolah di mana gitu loh. Apakah pada saat sekolah Anda itu hanya duduk di pelataran sekolahan, nggak mau masuk kelas gitu loh. Saya tuh kalau saya tidak begitu saya. Tidak begitu. Iya, makanya karena Anda tidak mengikuti Yesus. Yesus menuhankan satu Tuhan, kami menuhankan tidak satu mengikuti- Tuhan, gimana maka tidak mengikuti? kami adalah Dengar dulu, kami dengar. kalau disangka kami itu betul-betul mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus dulu. Yesus melakukan apa? Yesus melakukan menyembah satu Tuhan. Saya melakukan menyembah satu Tuhan. Anda melakukan menyembah dua Tuhan. Berarti yang paling mengikuti Yesus itu adalah kami umat Islam, bukan Anda, gitu loh. Kalau Anda menyembah dua Tuhan, Yesus nggak pernah contohkan itu. Itu hanya dari otakmu sendiri. Yang jadi permasalahan, otakmu ini terbuat dari apa gitu loh. Heran gitu loh. Kenapa kok, mohon maaf, bukan apa-apa ya teman-teman, cuman nggak nyambung gitu loh. Kayak nggak ngerti bahasa Indonesia. Kamu itu bukan orang Indonesia, jangan-jangan. Jangan-jangan kau bukan orang Indonesia, bro. Jangan-jangan pas waktu Belanda menjajah ke Indonesia, kau ketinggalan di sini. Kau baliklah ke Belanda. Kau usah di sini. Orang diajak ngobrol pakai bahasa Indonesia, kok nggak ngerti bahasa Indonesia. Kacau kali kau ini. Mengaku mengikuti Yesus. Anda mengaku mengikuti Yesus. Tapi Anda tidak menyembah Tuhan yang sama dengan yang Yesus sembah. Anda menambahkan Tuhan lain selain Tuhannya Yesus. Siapa itu? Yesus. Gitu loh. Iya, Dok. Kalau seandainya gini ya, Dok ya. Seandainya begini. Iya, iya. Di Bible itu ada Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Nah, mungkin benar ini si abang ini, benar dia. Iya kan?
Berarti kan Yesus punya Tuhan dan Yesus pun mengaku sebagai Tuhan. Berarti dua Tuhan. Benar berarti. Tapi ini kan enggak. Terus iya. Terus iya. Company, at first, yeah, you should improve your speaking. When you already fixed your speaking, for interview, you should prepare yourself. You should prepare about the question. And it's not easy. It's not something that for 5 minutes. Maybe you should think about that, work on it for hours, maybe 2 hours, 3 hours, 4 hours. Because sometimes in my personal development class, actually, I have a topic job interview. Just job interview. Yeah. Okay. So for job interview, again, it's kind of, wide topic, big topic. One of them, you should know the answer. And then the second part is your performance. How do you want to answer? How? How should be your body language? How should be your voice? How should be your eye contact? It's all about communication. All about communication. So what I want to share with you, don't take it so easy. Some people, for example, they apply a job in a company and then they, maybe when they ask for interview, maybe at night sleep, tomorrow they want to go without any preparation. And definitely they refuse.
It needs more preparation. Okay, Miss, what can I call you? This TJ. TJ. Okay, TJ. How was our conversation? Was it helpful? Did you get something? Yes. This is very helpful. I mean, when you say that I have to get my weakness to be my strength, like this, like the example for the question, like, what's your weakness? I thinking of my mind is I'm too perfection. Is something like that? I got it. What you? Yeah. I mean, yeah. It was just, I mean, a tips. Yeah. I mean, maybe later on you can think more. Yeah. Okay. It was just one example. That's interesting. Thank you. You're welcome. If this is your first time, so we have different topic actually. If any of you, if this is your first time you join this live, actually I'm on TikTok new just about 2.5 months, and Yes. it's about 3 weeks that every day I had live streaming, and different topic, grammar, vocabulary, grammar, for example, part of speech, simple present, simple past, speaking about, for example, love language, public speaking. One night we had topic about public speaking, about Yes. personality, about many topics, and sometimes just Q&A, question and answer. So I invite you, even though when I have a topic, it's not the way just I want to talk. Definitely I invite the audience so they could share and talk with others. Maybe I like 2 of you, 3 of you, they have a conversation among each other from different country. So I'm here to help you. If till now you have not followed, if you want to join the live, so you should follow, because when I start the live streaming, you will receive notification from TikTok. Interesting. I love to join every live you made. Thank you. You're welcome. But because I'm not only English teacher, because I'm a trainer and coach too, about personal development. For example, Wow. what I talked about job interview. Usually, it's not common that English teacher want to share with you, because it's about training, it's about coaching. That's why I suggested to you. When I want to talk about public speaking, again, it's about training. When I want to share with you, you should be more confident. It's about training. It's about coaching and personal development. So I'm here not only to teach you some vocabulary or idiom or grammar. I'm Yes. here to help you be more confident, be a better person. I'm thinking about I that. love to. Okay. Okay, thank you everyone. I think it's enough. It's more than 2 hours. I think we had the live streaming, and have a wonderful day. See you on the next live. Usually the live will be 9 p.m. But unfortunately today I'm a bit busy. Tonight we will not have live streaming, but tomorrow we will have. Thank you everyone. Thank See you you. on the next live. Have a wonderful day and love you all. Thank you. Yeah, almost 3 hours. Wow. Thank you, Chakmin, Tini, Anita, glad to see you. I see you every day. We will talk about, I think we should talk together about having the live streaming. We will. Okay. Just I want to read some of the comments. I don't know what happened. I don't know. Okay. Nyeleneh dan beliau mencarikan data dan beliau lagi mengambil HP dan beliau bersama Bang Al Hidayah ya. Semoga dia bisa membawa datanya dan bisa menunjukkan jati diri dia sebagai Kristen yang sejati tanpa adanya pelin-pelan dan putar sana putar sini, belok kiri belok kanan yang dibahas Jakarta akhirnya nyampe ke Papua.
kita tunggu ya teman-teman ya. Nanti kajian dulu. Udah tadi Bang ya. Jadi buat teman-teman di bawah, sekali lagi saya beritahukan buat teman-teman, jangan lupa di tap-tap layar dan di share ulang dan dibantu posting ulangnya. Terus pokoknya itu aja lah, capek aku bilang sama kalian udah gede juga. Tadi Matius berapa Bang? Oke. Bang Al 11:25 Bang. Matius 11:25. Matius 11. Perkataan Yesus kan? Coba. Oke. Matius 11 ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tayar. Bukan Bang, 25 Bang. Matius 11 ayat 5 mana ini Bang. yang disepergi? 25. Oh, ayat 25. Oke. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, 25 Bukan ya. Bang, Pada Matius waktu itu berkata 11 ayat Yesus, 25. aku bersyukur kepadamu Bapa. Iya betul. Iya, ini saya baca nih Bang, Matius 11. Pada waktu itu berkatalah Yesus, iya betul kan? Iya, betul. Iya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 27, gini loh Bang, berarti abang ini hanya pelintir-pelintir ayat ya. Seperti dalam hal ini Bang, dia ini dalam pembicaraan ini ajakan juru selamat loh ya temanya. Tetapi ayat ini tidak berhenti sampai di situ Bang. Kita lihat ke ayat yang 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Baik Bang, pertanyaannya tadi adalah, bila Yesus ini adalah Allah itu sendiri, kenapa dia bersyukur kepada Tuhan langit, Tuhan bumi? Ya. Ini yang Allah di sini Yesus atau Bapaknya? Nah, kan Bang, gini loh Bang ya. Bukan orang Kristen kalau tidak menyatakan itu Yesus itu adalah Allah. Makanya saya akan mendasari lagi kepada Abang bahwa Kristen itu percaya jangan akan menjawab Tritunggal, sesuatu Bang. yang tidak ditanya Bang. Iya, Aku tidak siap. tanya menurut Kristen Bang. Iya. Aku tanya menurut Bible tuh. Iya, siap. Jadi menurut di Bible tadi yang kamu baca, kan kamu bilang Yesus ini Allah. Yesus bilang pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Pertanyaannya di ayat ini, kalau Yesus ini Allah, ini kepada Tuhan mana dia bersyukur? Bapaknya atau dia sendiri? Belajar lagi Bang ya. Jadi pernyataan di gereja Bang, Yesus itu Allah itu sendiri Bang, itu adalah doktrin untuk membenarkan keimanan Kristen menuhankan Yesus. Itu juga yang aku tahu dulu sebagai seorang yang pernah Kristen. Tapi apabila kita baca Bible Bang, di dalam Bible 372 ayat disebut beberapa kali Yesus ini utusan Bapa, utusan Tuhan kepada satu kaum yaitu Bani Israel. Nah, kalau dipaksakan Yesus juga ini Allah, maka ini bertabrakan dengan perkataan-perkataan Yesus itu sendiri. Sementara ditunjukkan macam tadi yang kamu baca Yohanes 14 itu kan orang bilang Yesus begini-begini, tapi pengakuan Yesus sebaliknya. Dia utusan Bapa. Contoh sekarang di Yohanes 13 nomor 16. Yesus bilang seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya atau daripada dia yang mengutusnya. Yohanes 17:3 mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus.
yang tidak lebih tinggi maksudnya. Tapi kalau didudukan Yesus di tempatnya yang benar, yaitu sebagai nabi, maka ini bukan saja ikut ajaran Bible, tetapi juga ikut ajaran para nabi-nabi. Contoh, aku akan membangkitkan seorang nabi. Ini cocok kepada Yesus. Kalau memang dipakai Yesus ini nabi. Tapi kalau dipaksakan Yesus ini sebagai Tuhan, Bang, bagaimana Bang mungkin Yesus ini Tuhan? Coba Abang pikir ya. Masuk akal tidak Bang ya? Allah satu rumah sama manusia 32 tahun loh. Satu atap sama manusia. Yang kita ini dulu sebagai Kristen nih, yang aku tahu sosok Yesus ini sejak aku pandang sebagai Tuhan. Aku tidak pernah memikir di sekitar kiri kanan itu. Contoh, aku menarik sedikit aja ke belakang. Apa yang terjadi ketika Maria ini satu rumah sama Tuhan selama 32 tahun? Ada barang satu ayat kemudian dalam Bible itu pasti, kalau memang dia itu Allah, Bang. Lalu terkagum-kagumlah Maria karena anaknya berfirman sebagai Allah, jadilah gundukan makanan di dapur. Tidak ada. Malah jadi pertanyaan, kenapa orang lain dia kasih makan, di dalam rumahnya sendiri tiada makanan? Jadi pertanyaan, orang lain dia hidupkan, mamanya sendiri masih di kuburan. Ini kan sesuatu yang menurut Al-Quran nih Bang ya. Fawalul ladzina yaqbunal kitaba bi'aidihim summa yaquluna hazin indillah. Mereka mengarang-ngarang kitab, lalu dibilang ini dari Tuhan. Dan kita tidak menelaah, ini ajaran ini sebenarnya betulkah? Atau kita sedang lawan dengan logika kita yang memang tidak masuk akal tapi dipaksakan untuk menjadi Kristen. Akhirnya yang terjadi Bang, seperti yang Abang bilang tadi ini. Abang mau menuruti Yesus ini Allah, tapi bertentangan dengan Bible. Maka jadi pertanyaan lagi sama oknum Kristen yang lain. Kalau bilang di Kristen itu tiada satu Kristen yang tidak bilang Yesus itu Allah, iya, sebab Kristen. Tapi sekarang menurut Bible, yang ada dalam keimanan kita seharusnya yaitu kitab suci, apa jawaban kitab itu? Yesus ini bukan Allah, Bang. Tepatnya Yesus ini utusan Allah. Gini, Bang. Kenapa dia mengatakan dia melihat Bapa? Karena sama itu Bang dengan para nabi. Ati Allah wa ati'u Rasul. Melihat Rasul itu dengan ajaran mentaatinya, maka sama dengan melihat Tuhan, mentaati ajaran Tuhan maksudnya. Bukan dia. Coba kamu baca lagi. Yohanes 5, 39-40. Maka hakim mereka di akhir zaman, kata Yesus, itu adalah firman yang disampaikan kepada mereka yang diterima dari Bapa, bukan dia itu sendiri. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang ku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia. Lagi-lagi menunjuk Dia, bukan kehendakku. Nah, jadi inilah Bang, di sini sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan Bang Ray ini akan tahu yang namanya kebenaran dan coba melepaskan diri dari ajaran dogmatis supaya sama-sama kita berpikir. Jangan ragu Bang, host ini pernah Kristen, aku pun pernah Kristen, dan kami ini masuk Islam hanya karena Bible Bang, bukan karena berdebat. Tapi dalam ranah begini sama-sama kita belajar agar kita sama-sama dapat manfaat dan edukasi. Gitu Abang Kure, Allahu a'lam. Silakan yang lain teman-teman kalau mau masuk. Onika. Nah, terima kasih banyak, bagus sekali Bang. Gini Bang, tapi Bang, gini loh ya, saya punya pegangan yang kuat bahwa bila mana di Alkitab itu tidak ada selain Yesus yang menyatakan dirinya aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada selain Yesus. Kalaupun itu ada, tolong coba Abang cari, ada nggak yang entah itu rasul atau nabi yang lain yang mengatakan seperti itu, ada nggak di Alkitab saya? Baik Bang Ray, aku belajar yang namanya Kristen nih Bang, bukan main ojo-ojo aku masuk Islam Bang. Aku bukan asal main lompat sejak masuk Islam, karena memang untuk meninggalkan Kristen itu bukan semudah membalik telapak tangan Bang. Aku masuk Islam sejak masih 2 tahun aku sambung baca Bible itu. Abang Ray, coba belajar lagi. Aku dan Bapa itu, hanya aku dan Bapa adalah satu, ini tambahan atau sisipan. Dalam Vatikanus Codex tidak ada adalah satu itu. Aku dan Bapa, Kaihopater saja. Ini ditambah. Tidak ada yang namanya adalah satu. Nah, itu yang pertama Bang. Kalau Anda bertanya, adakah selain Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Tidak ada memang Bang. Tapi jangan kita lupa, Musa tidak pernah bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba baca seluruh perjanjian lama.
Ada tidak Musa bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari